Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan bagi para penghuni kubur itu adalah doa. Bukan hanya kita orang-orang yang masih hidup saja yang butuh akan makan. Mereka orang yang wafat, mereka orang yang telah meninggal dunia, mereka pun butuh kepada makanan. Akan tetapi makanan mereka beda. Makanan mereka adalah doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman Ibn Husain Al-Attas, seluruh putra dan putri beliau yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Zain Al-Idrus, Al-Habib Abdurrahman Segaf, beserta seluruh para habaib-habaib yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka haul daripada Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas, yang dimana acara haul ini diadakan, diselenggarakan oleh anak-anak yang beliau tinggalkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diundang oleh Sayyid Muhdar beserta seluruh keluarganya dalam rangka haul ayahandanya. Ini adalah bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anak yang ditinggalkannya mengundang kita semua duduk di ini majelis untuk mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia, mendoakan abahnya yang telah meninggal dunia. Ini adalah bukti bahwasanya berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidup orang tua kita saja, tetapi berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita telah wafat, walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, tetap kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada bapak kita atau kepada ibu kita yang telah meninggal dunia? Dengan mengirimkan doa bagi bapak dan ibu kita yang telah meninggal dunia. Saudara-saudara, kita duduk di sini membacakan Yasin untuk almarhum, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang membaca Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan baginya kelak di akhirat, Allah berikan sebuah istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi, yang dimana istana tersebut memiliki 99 kamar. Di setiap kamar terdapat 99 ranjang, di setiap ranjang terdapat 99 kasur, di setiap kasur terdapat 99 bantal, di setiap bantal terdapat 99.000 bidadari bagi orang yang membaca Yasin.
Nah, tadi kita membacakan Yasin, kita hadiahkan untuk almarhum, maka itulah yang Allah persiapkan kelak bagi almarhum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita membaca tahlil, kita membaca la ilaha illallah yang kita hadiahkan untuk beliau. Qala Allah fil hadisil qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya Rasulullah bersabda, bahwasanya Allah berkata, la ilaha illallah hisni. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah benteng pertahananku. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab-azab dan siksa-siksaku. Tadi kita membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, kita kirimkan untuk almarhum, maka almarhum akan aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, belum lagi kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, kita baca maulid yang kemana semuanya itu pahalanya dihadiahkan, diniatkan untuk almarhum yang ada di dalam kubur. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirat, salawat dari umat adalah doa. Nah, saudara-saudara, Allah memiliki satu malaikat yang dimana malaikat tersebut Allah ciptakan untuk membawakan semua salawat umat yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut bawa di hadapan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Setiap ada yang bersalawat, maka malaikat itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, tadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka engkau punya nama satu persatu, saudara-saudara, dibawakan oleh malaikat tersebut, didengarkan di hadapan kuburnya baginda Nabi besar Muhammad. Malaikat tersebut berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, engkau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad, yang dimana pahalanya mereka hadiahkan, mereka niatkan untuk almarhum Al-Habib Husain Al-Attas. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Tadi kita baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 460 malaikat yang memiliki 460 kepala. Setiap kepala memiliki 460 wajah, setiap wajah memiliki 460 mulut, setiap mulut memiliki 460 lidah, setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut, atau dosa-dosa orang yang dihadiahkan pahala salawat tersebut. Malaikat itu akan bersujud kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat atau dosa-dosa orang yang dihadiahi salawat tersebut. Tadi kita membaca salawat, kita hadiahkan untuk almarhum di dalam kuburnya, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan bagi para penghuni kubur itu adalah doa. Bukan hanya kita, orang-orang yang masih hidup saja yang butuh akan makan. Mereka orang yang wafat, mereka orang yang telah meninggal dunia, mereka pun butuh kepada makanan. Akan tetapi makanan mereka beda. Makanan mereka adalah doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasa, sadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah." Apabila manusia, apabila anak Adam wafat, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup salat, dalam kubur tidak bisa salat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Kita masih hidup haji, dalam kubur
kita tidak bisa haji. Akan tetapi jikalau kita hidup meninggalkan 3 amal ini, maka walaupun kita wafat, walaupun kita meninggal dunia, walaupun jasad kita hancur, walaupun jasad kita terkubur, walaupun nama kita terpampang di batu nisan, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Kita akan mendapatkan pahala yang tidak berhenti mengalir sampai datangnya hari kiamat. Apa 3 amal tersebut? Salah satunya doa seorang anak soleh, doa anak soleh, doa anak yang soleha, doa seorang anak yang alim dan alimah, abid dan abidah, yang dimana anak tersebut mendoakan kedua orang tuanya, yang dimana pahala anak mendoakan kedua orang tuanya akan mengalir walaupun orang tua yang telah wafat, walaupun orang tua yang telah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwasanya ada seorang alim, seorang ulama besar, yang dimana beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat penghuni kubur sedang berebutan makanan, yakni makanan mereka adalah doa. Kemudian ada satu penghuni kubur yang tidak ikut berebutan, saudara-saudara. Sebagaimana penghuni kubur yang lain, ketika mereka berebutan, ini penghuni kubur tidak berebut. Kemudian ini orang alim bertanya, "Ya fulan, kenapa engkau tidak berebut makanan sebagaimana teman-teman penghuni kuburmu yang lain mereka berebut makanan?" Apa kata itu orang? "Untuk apa aku berebut makanan? Mereka berebut Al-Fatihah, mereka berebut doa, karena mereka tidak punya anak-anak soleh dan soleha yang mendoakan mereka. Sehingga kalau ada yang mengirimkan Fatihah, Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, seketika mereka berebut makanan tersebut. Aku tidak berebut, aku tidak ikut-ikutan berebutan makanan, karena aku meninggalkan anak yang soleh yang setiap saat mengirimkan aku doa, sehingga aku tidak perlu berebut sebagaimana mereka berebut makanan tersebut." Bangun ini orang alim tadi, dia mencari tahu, ternyata anak daripada seorang ahli kubur yang tidak berebut makanan tadi, anaknya adalah seorang penjual kue. Kemudian ini orang alim melihat orang tersebut, anak tersebut sedang menjual kue, kemudian dia sedang menggerakkan bibirnya. Itu orang alim bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan? Engkau menjual kue, tapi engkau sambil menggerakkan engkau punya bibir." Kemudian penjual kue tersebut berkata, "Aku menggerakkan bibirku, yaitu aku sedang mendoakan, mengirimkan doa untuk orang tuaku yang telah wafat dan telah meninggal dunia." Beberapa saat kemudian, itu orang alim, dia mimpi lagi. Ini orang yang tadinya, ini orang yang awalnya tidak ikut berebut makanan, tiba-tiba dia ikut berebut makanan sebagaimana teman-temannya yang lain berebut makanan, yakni berebut Al-Fatihah, berebut doa dari orang-orang yang masih hidup. Kemudian ini orang alim bertanya, "Ya fulan, beberapa saat yang lalu ketika aku bermimpi melihat engkau tidak berebut makanan, akan tetapi sekarang kenapa engkau berebut makanan?" Apa kata itu orang? "Dulu aku tidak pernah berebut makanan, aku tidak pernah berebut Fatihah, tidak pernah berebut doa, karena aku punya anak selalu mengirimkan doa. Sekarang anakku telah wafat, sekarang anakku telah tiada, anakku telah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi yang mengirimkan aku doa, sehingga sekarang aku ikut berebutan Fatihah dan ikut berebut makanan, yaitu doa." Saudara-saudara sekalian, di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam lewat di suatu kubur, Nabi Allah Isa mendengar suara teriakan, Nabi Allah Isa mendengar suara jeritan. Akhirnya Nabi Allah Isa alaihissalam lewat di kubur tersebut. Pulang dari itu kubur, Nabi Isa lewat, sudah tidak ada jeritan, sudah tidak ada teriakan. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam bertanya, "Wahai penghuni kubur," Nabi Allah Isa bertanya, "Wahai penghuni kubur, tadi aku mendengar ada suara teriakan, tadi aku mendengar ada suara jeritanmu, suara teriakanmu. Sekarang kenapa tidak ada teriakan? Sekarang kenapa tidak ada jeritan?" Kemudian tiba-tiba malaikat datang. Malaikat berkata, "Wahai Nabi Allah Isa, sesungguhnya ini orang adalah orang fasik, makanya dia disiksa, makanya dia diazab. Dia fasik, orang yang suka berbuat dosa. Tadi ketika engkau lewat, dia sedang diazab, dia sedang disiksa, makanya dia menjerit, makanya dia teriak. Akan tetapi dia meninggalkan anaknya, yang dimana anaknya itu yang masih hidup, anaknya di rumah sedang membaca Injil. Karena anaknya membaca Injil, makanya Allah angkat azab, Allah angkat siksa, dan Allah gantikan dengan rahmat." Saudara-saudara, itu anak yang membaca Injil, orang tuanya dalam kubur mendapatkan rahmat,
Maka bagaimana kalau anak-anak kita yang masih hidup membaca Quran, mengirimkan ayat-ayat Quran, mengirimkan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tabjid,